Jumpa dengan saya Anton di kuliah Apoteker Anton. Kali ini kita akan membahas untuk mata kuliah Informatika Farmasi tentang basis data dan sistem informasi. Dan yang akan disampaikan di sini adalah hanya tentang pengantarnya saja, gitu ya. Video ini akan terdiri dari 3 bagian. Ini adalah bagian pertama. Kita akan sedikit mengupas tentang basis data itu apa, hanya selayang pandang saja gitu. Baik, apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah perbedaan antara data dan informasi. Setelah itu kita juga perlu mengenal tentang controlled vocabulary dan juga standard yang nanti diperlukan dalam pembuatan basis data gitu. Kemudian kita lanjut ke basis datanya sendiri. Baik, apa itu data dan apa itu informasi? Sebenarnya kita pasti sering mendengar data, ya. Data sendiri sebenarnya adalah bentuk jamak, asalnya dari bahasa Latin. Itu tunggalnya adalah datum. Data bisa diartikan sebagai kumpulan nilai kualitatif atau juga kuantitatif dari suatu pengukuran atau pengamatan pada seseorang atau suatu objek. Contoh dari nilai kualitatif adalah misalnya nama orang, nama benda, macam bentuk sediaan obat, misalnya bentuk tablet, bentuk emulsi, bentuk suspensi, dan lain sebagainya. Untuk data kuantitatif contohnya ada jumlah siswa dalam satu kelas, misalnya dalam satu kelas mata kuliah ini, jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa dalam satu semester, jumlah stok obat yang ada di instalasi satelit rawat jalan suatu instalasi farmasi rumah sakit, atau jumlah obat yang diterima oleh tiap-tiap pasien. Nah, ini adalah contoh data kuantitatif. Data seringkali disamakan dengan informasi. Ya, jadi seringkali kalau kita ngomong informasi ya berarti sesuatu yang disampaikan berbasis data gitu ya. Nah, informasi juga artinya pesan, dan perbedaan utama antara data dan informasi adalah bahwa informasi itu merupakan data yang memiliki konteks tertentu. Ya, di arti ini berarti data merupakan bagian dari suatu pesan atau bagian dari suatu informasi, ya, kepingan dari informasi. Gampangnya kayak gini, misalnya kita dapat nomor gitu ya, kita dapat suatu nomor, ini berarti data kuantitatif gitu ya. Misalnya kita dapat nomor yang terdiri dari 10 digit atau 11 digit gitu ya. Tanpa konteks, angka atau nomor ini, deretan angka ini hanya akan menjadi suatu data saja. Tapi kalau ternyata data tersebut kemudian diberi konteks, bisa dijadikan informasi. Kalau misalnya konteksnya adalah ternyata itu adalah satu nomor telepon. Ya, jadi di situ kita dapat informasi bahwa nomor ini itu adalah suatu nomor telepon gitu ya, nomor telepon. Oke, jadi data itu bagian dari informasi ya. Ketika data diberi konteks, dia menjadi informasi. Nah, kita juga perlu mengenal yang namanya controlled vocabularies and standard ya. CV atau controlled vocabularies adalah koleksi kata-kata yang memiliki arti tertentu ya, sedangkan standar adalah kumpulan dari aturan ya yang berhubung dengan controlled vocabularies ya. Misalnya
kita miliki kontrol vocabularies di farmasi, misalnya ada istilah praktis tidak larut ya. Apa yang namanya artinya praktis tidak larut itu? Nah, standarnya adalah kalau kita lihat di farmakope misalnya adalah lebih dari 10.000 bagian pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan satu bagian zat. Jadi sangat besar sekali bagian pelarut yang digunakan hanya untuk melarutkan satu bagian zat, maka itu disebut praktis tidak larut gitu ya. Kemudian misalnya infant ya, infant berarti standarnya apa ya? Standarnya bisa jadi di sini contohnya adalah standarnya infant. Jadi kalau kita menyebut infant itu biasanya artinya adalah bayi yang sudah melewati 28 hari hingga 28 bulan ya. Jadi sebelum mencapai usia 2 tahun ya, setelah 1 bulan dan hampir mencapai 2 tahun ya, dia disebut infant. Untuk yang definisi ini bisa misalnya kita menggunakan acuan tertentu, misalnya dari PubMed gitu ya. Kalau di sini di PubMed ini di situ ada tulisan all infant, itu maksudnya dari birth sampai 23 months. Tapi newborn sendiri ya, kalau all infant itu newborn tambah infant ya, di bawahnya kepotong. Yang newborn itu birth sampai 1 month ya, jadi sampai ya biasanya dihitung 28 hari 4 minggu gitu ya. 4 minggu dari lahir sampai 4 minggu itu masih dianggap newborn atau bayi baru lahir. Sedangkan infant di bawahnya ada tulisan 1 sampai 23 bulan. Nah, seperti itu. Contoh lain dari control vocabularies adalah International Classification of Diseases ya. Anda bisa cek sendiri di sana, di website yang ada, di alamat website yang ada di layar PowerPoint ini. Saat ini kita menggunakan ICD ke-10 ya, ICD-10 ya, yang versinya versi 2019 itu yang terbaru gitu ya. Ada ICD-10 itu ada banyak versinya, yang terbaru adalah ini. Jadi di sini di ICD ini, International Classification of Diseases ini, jadi semua penyakit itu memiliki definisi dibedakan satu sama lain gitu ya, dan juga related health problems ya. Contohnya misalnya kalau kita batuk pilek gitu ya, kalau kita ketik batuk pilek ya mesti nggak ada gitu ya dengan bahasa Inggris. Kalau kita ketik common cold begitu, yang muncul salah satunya adalah acute nasopharyngitis atau nasopharyngitis akut gitu ya, common cold. Jadi di sini ada yang namanya common cold ini di sini ada tulisan jadi inclusionnya di sini adalah coryza, nasal catarrh, nasopharyngitis, kemudian rhinitis ya, yang excluding yang di bawah ini. Ini untuk membedakan antara penyakit yang satu dengan penyakit yang lain. Jadi masuk angin nggak ada di sini ya. Kan kadang juga orang satu dengan orang yang lain mendefinisikan itu dengan cara yang berbeda. Nah, untuk mengatasi itu ada database yang digunakan untuk mengelompokkan penyakit-penyakitnya. Pada umumnya rumah sakit di Indonesia sudah mengadopsi ICD ini untuk untuk merekam data penyakit masing-masing pasien. Standar contohnya itu ada ATCDDD atau Anatomical Therapeutic Chemical Classification dan juga Defined Daily Dose. Alamat websitenya ada di slide PPT juga. Nah, di sini kalau kita misalnya mengetikkan nama obat tertentu dengan bahasa Inggris ya, mengetikkan nama International Non-Proprietary Name atau kita biasa sebut nama generiknya gitu ya dalam bahasa Inggris, maka akan muncul kategori dari obat tersebut gitu ya. Kategori
farmakologis dan lain sebagainya. Misalnya kalau kita masukkan, misalnya kita cari dari situ metformin ya. Metformin itu adalah obat anti diabetes. Nah, bagaimana klasifikasinya metformin ini, penempatan metformin ini? Kalau kita telusuri, maka dia memiliki kode ya. Di sini di kolom sebelah kiri itu ada kombinasi antara huruf dan angka A, A10, A10B dan seterusnya. Kemudian di sebelah kanan ya, itu di situ ada pengelompokan ya berdasarkan anatomi, kemudian therapeutic subgroup, pharmacological subgroup, chemical subgroup, sama chemical substance. Nah, ada first level, second level dan sebagainya. Di sini metformin punya kode ya A10BA02 ya. Secara sistematis Anda bisa merunut metformin ini ada di misalnya obat yang digunakan di alimentary tract and metabolism, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah standarnya metformin punya kode tertentu gitu ya di ATCDD triple D. Baik, zaman dahulu data itu disimpan seperti apa? Pasti zaman dulu agak ribet untuk menyimpan data. Kalau kita punya data banyak begitu secara terorganisasi, kalau rajin gitu ya, kita bisa punya ini binder ya, atau ya folder yang digunakan untuk menyimpan data-data ini. Kita lihat seperti ini dan biasanya disimpan di semacam kabinet gitu ya. Dan ini pasti akan membawa masalah gitu ya. Masalahnya adalah pertama kapasitas atau tempat penyimpanan, kemudian kepraktisan untuk pengambilan data atau pengubahan data. Di kesehatan misalnya di rumah sakit misalnya yang memiliki pasien banyak sekali, pasti mereka setiap pasien memiliki rekam medis. Nah, lemari rekam medis itu biasanya luar biasa banyak dan besar-besar gitu ya. Nah, sekarang di era komputer, sekarang sudah beberapa dekade lalu, penyimpanan data sudah banyak berubah dari yang tadi manual seperti tadi ya, fisik seperti tadi, diubah menjadi data digital. Dengan dulu di sini kalau dilihat dari riwayatnya, ini ada floppy disk tapi yang agak besar gitu ya, kemudian berubah ke floppy disk yang kecil, bisa juga ke kepingan CD, DVD, kemudian juga ada SD card, kemudian ada thumb drive ya. Karena kecepatan penyimpanan teknologi untuk membantu penyimpanan data ini juga mendorong sebenarnya sudah lama juga, tapi maksud saya kita orang bisa menggunakan database gitu ya, membuat database yang dimaksud di sini adalah komputer database atau database digital gitu ya, basis data digital. Basis data sendiri merupakan kumpulan data yang disusun secara sistematis untuk mempermudah operasi pemrosesan data. Yang dimaksud dengan pemrosesan data itu apa? Kalau kita punya data, tentunya kita ingin data tersebut bisa disimpan ya, atau database ini memberi kita kesempatan untuk menyimpan data gitu ya, atau membuat data atau create ya, disingkat C gitu ya, C. Kemudian data yang disimpan bisa untuk disajikan ulang atau dibaca atau diambil kembali gitu ya. Kemudian juga bisa diubah ya, diubah kalau misalnya ada update, ada pemutakhiran data gitu, data yang lama ini bisa dipanggil kemudian diubah ya. Misalnya data rekam medis pasien sudah terregistrasi, satu pasien di satu rumah sakit pasti memiliki nomor rekam medis tertentu gitu ya. Ketika pasien masuk ke rumah sakit yang sama untuk penyakit yang di kunjungan berikutnya ya, maka rekam medis ini perlu diupdate gitu ya, perlu diberi informasi tambahan gitu ya. Kemudian juga
penghapusan atau delete ya. Jadi kalau disingkat create, read, update, delete ya, ada CRUD atau ini adalah fitur utama dari database atau operasi yang biasa dilakukan terhadap database ya. Oke. Kalau Anda penasaran gambar ini itu sebenarnya apa sih ya? Ini sebenarnya adalah simbol dari database ya secara general, dan ini diambil dari ini mengilustrasikan kepingan magnetic disk gitu ya di hard drive gitu ya. Jadi simbol yang di sebelah kiri ini adalah simbol umum dari database. Dan database biasanya bisa menyimpan data dalam berbagai macam format ya, bisa teks ya. Teks pun sebenarnya ada macam-macam teks ya, yang dari yang short sampai yang long ya. Kemudian angka ya, angka bisa macam-macam, bisa yang dalam bentuk yang desimal dan lain sebagainya ya, atau yang integer yang ada koma-komanya dan lain sebagainya. Kemudian juga kombinasi teks, simbol, angka ya, bisa menyimpan gambar, kemudian file suara, kemudian file video, dan juga tentunya file lokasi ya, file lokasi. Jadi format data bisa macam-macam dan bisa difasilitasi untuk disimpan di database gitu ya, di basis data. Nah, kalau kita memiliki ada istilah yang namanya database management system ya. Database management, apa itu database management system? Kalau kita memiliki basis data tertentu ya, basis data tertentu yang tersimpan di satu tempat begitu ya. Basis data ini tentunya ingin bisa diakses oleh klien atau user atau pengguna gitu ya. Misalnya ini ada pengguna 1 yang mengakses lewat laptop, kemudian ada pengguna 2 yang mengakses lewat desktop begitu ya, ada pengguna 3 yang mengakses lewat smartphone gitu ya. Nah, di antara basis data dengan pengguna ini ya, itu ada yang namanya server, atau ini yang biasa disebut sebagai database management system ya. Jadi pengguna 1, 2, dan 3 di sini bisa mengakses data tapi melalui database management system ya, tidak tergantung dari akses dari masing-masing usernya seperti apa. Nah, dia bisa mengakses perantara database management system ini untuk mengakses basis data. Nah, Anda tidak perlu tahu terlalu mendetail tentang database management system. Tapi kalau misalnya Anda ngobrol tentang database management system atau DBMS ini, ada beberapa macam software ya, software database yang umum terdengar di pembicaraan tentang itu. Contohnya Access ya, ada banyak sekali ini, ada MS Access, MySQL, SQLite, MongoDB, kemudian PostgreSQL, MariaDB, kemudian SQL Server, dan Excel ya. Jadi Excel itu juga satu bentuk database, tapi tentunya dia sangat sederhana begitu ya. Anda pasti kenal dan sederhana. Yang agak kompleks dikit mungkin Excel. Jangan yang lain itu sebenarnya relatif ya bisa dipelajari begitu ya, tapi tidak betul-betul semudah Excel gitu ya. Dan Excel karena kemudahannya juga pasti sangat terbatas ya, terbatas. Misalnya kalau kita koteknya terlalu banyak begitu ya, input datanya, baris-baris datanya banyak sekali, tentunya akan berat ya. Sementara kalau basis data yang lain ini, MySQL atau MySQL gitu ya, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, MariaDB, SQL Server, datanya bisa data yang disimpan bisa banyak sekali dan biasanya relatif enteng gitu ya untuk
diakses. Baik, jadi kita tadi belajar tentang informasi itu tersusun atas data gitu ya. Jadi informasi adalah data yang diberi konteks. Kemudian organisasi data memerlukan kontrol vocabulary dan juga standard. Kemudian basis data tersusun atas data yang tertata secara sistematis ya. Jadi kalau datanya pengen tersusun rapi dan lain sebagainya, kita membutuhkan basis data yang juga harus didesain dengan rapi. Nah, tentang bagaimana basis data ini secara general bentuknya seperti apa, kita bahas di video selanjutnya. Dan untuk membantu penataan data itu biasanya diperlukan DBMS ya, Database Management System, yang tadi contohnya banyak sekali yang saya contohkan. Baik, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan ya, karena ini masih awal-awal belajar bikin video pembelajaran begitu. Baik, sebelumnya ada kredit sini. Jadi template ini saya ambil dari Slides Carnival dengan sedikit modifikasi logo Universitas Jember di sana, kemudian foto-fotonya dari Unsplash, pixabay.com, terutama pixabay.com ya. Kemudian font saya lupa install, makanya yang muncul font standar PowerPoint, tulisnya ada dosis dan juga Titilium. Baik, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.